الشكر علينا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak jamaah salat zuhur di Masjid Ar-Rayyan yang insyaallah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bermuajahah dalam rangka kajian zuhur. Maka terima kasih sekali kepada bapak-bapak yang masih bertahan di sini untuk mendengarkan sedikit kajian. Mudah-mudahan Allah mencatat ini sebagai amal ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemarin kita membahas salah satu pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan yang luar biasa yang oleh para ulama ini dikatakan 3 kunci kebahagiaan, 3 pokok agama, 3 tiang kita sebagai seorang muslim, yang kalau kita pegang 3 ini maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Ketika kemarin kita membahas tentang ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan ikutkanlah setiap keburukan yang kalian lakukan dengan kebaikan, yang nanti kebaikan itu akan menghapus keburukan yang sudah kita lakukan. Dan berbuat baiklah kepada sesama manusia. Takwa itu rasa takut kita kepada Allah. Saya takut ketika Bapak melihat ada uang tercecer 100.000 di jalan, itu di dalam hati ada rasa takut. Saya takut ini uang, bukan uang yang halal. Kalau saya ambil buat beli nasi padang, atau kita ambil buat beli bensin lah, karena bensin itu nggak masuk ke dalam tubuh, itu muncul rasa takut di dalam hati kita. Takut ketika misalnya kita bangun subuh jam 6 pagi, subuh sudah terlewat, matahari sudah terbit, itu muncul di dalam hati kita takut kepada Allah karena saya baru saja bermaksiat. Ketika misalnya diajak oleh teman, ayo kita ke tempat maksiat, itu muncul di dalam hatinya takut. Minimal takut sama istrinya. Takut sama istri itu juga bagian daripada takut kepada Allah. Kenapa? Karena dengan takut istri itu Bapak tidak berani untuk melakukan maksiat. Karena takut kepada istri itu Bapak tidak berani untuk apa? Chatting secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang lain yang bisa merugikan hubungan Bapak dan Ibu misalnya. Takut ketika kita dalam pekerjaan itu mengambil haknya orang lain. Takut, ada rasa takut di dalam hati kita. Karena kalau sudah tidak ada rasa takut di dalam hati kita, ini hati-hati. Dalam salah satu hadis qudsinya Allah mengancam, wa izzati, demi keagunganku, aku tidak akan membiarkan orang, fa idza aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Kalau ada orang yang berjalan di muka bumi ini tidak punya rasa takut kepada Allah,
maka Allah akan kasih takut setakut-takutnya nanti di akhirat. Ya. Rasa takut ini memiliki anugerah keagungan yang luar biasa, karena dengan rasa takut ini kita sekarang berjamaah. Ini kan karena takut kepada larangan-larangannya Allah. Walaupun takut itu masih diiming-imingi dengan sorga, walaupun takut itu masih diawasi dengan yang namanya malaikat dan ancaman neraka, tapi paling tidak inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka dalam hadis disebutkan bagaimana derajat orang yang takut itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ada satu hadis berkaitan dengan 7 orang yang mendapatkan naungan di hari akhir, di hari di mana tidak ada naungan sama sekali. Rajulun da'atsu imra'atun dzata mansabin wa jamalin. Ketika ada seorang laki-laki berkholwat, berdua dengan perempuan, perempuannya ini cantik, parasnya cantik jelita, penampilannya menarik, minyak wanginya menusuk ke hidung, kosmetiknya luar biasa, jabatannya lebih tinggi. Dzata mansabin, di dalam hadis disebutkan dia memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada kita, dia memiliki posisi yang lebih mulia daripada kita, dia lebih kaya daripada kita, wa jamalin, dan memiliki kecantikan. Perempuan ini ketika berdua dengan seorang laki-laki kemudian mengajak berzina. Zaman sekarang mengajak berzina tidak harus berada di satu tempat, sama-sama pegang handphone, sembunyi-sembunyi bisa terjadi proses menuju perzinahan. Maka kalimatnya kan wala taqrabuz zina, jangan dekati perbuatan-perbuatan yang akan mengarahkan kamu masuk ke dalam pintu perzinahan. Kalimatnya wala taqrabu, jangan sekali-kali dekat, karena kalau sudah dekat nolaknya susah. Bayangkan ketika kita punya kuasa, ketika kita sendiri, ketika memiliki nafsu, maka ukurannya yang bisa menjadi pembatas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rasa takut. Maka ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki yang diiming-imingi oleh perempuan yang cantik jelita bersama di dalam satu ruangan, diajak berzina, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, tapi laki-laki ini mengatakan, mohon maaf ibu, saya tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini loh rasa takut yang kita tanamkan di dalam hati kita, rasa takut yang kita tanamkan di anak-anak kita agar tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ketika ada temannya punya makanan, tidak boleh langsung mengambil begitu saja tanpa seizin yang memiliki barang itu. Kadang-kadang kita kalau bicara rasa takut ke masjid, ngelihat sendal, kita pakai sepatu, mau ngambil air wudhu, sepatu kita harus dicopot, ada sendal, itu kita langsung berpikir, pakai sendal ini aja, tanpa berpikir apakah orang ini redho, orang ini rela kalau sendalnya kita pakai basah-basahan menuju ke toilet dan masjid. Maka orang yang memiliki rasa takut itu akan berpikir 1000 kali ketika menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Ada satu kisah bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Beliau itu karena rasa takut kepada Allah setiap malam berkeliling, jangan sampai ada sesuatu yang terjadi dan beliau tidak tahu. Misalnya orang yang kelaparan. Dalam banyak riwayat Sayyidina Umar seringkali memanggul gandum untuk diantarkan kepada rumah-rumah yang di situ keluarganya sedang memasak batu karena tidak ada lagi yang bisa dimasak. Dalam riwayat ini seorang penjual susu
penjual susu kambing, ya, itu sedang berdialog dengan putrinya, anakku, ini susu yang kita dapatkan sedikit, bagaimana kalau kita campur dengan air? Di zaman itu Sayyidina Umar sudah melarang, barang siapa yang mencampur susunya dengan air akan dihukum, karena ini adalah perbuatan melanggar syariat Islam, yaitu menipu pembeli. Ketika ibunya mengatakan kepada anaknya, nak, ayo kita campur sedikit ini dengan air, Khalifah Umar, Amirul Mukminin, tidak akan tahu, karena kita cuma berdua di dalam rumah. Siapa yang bisa ngecek susu dicampur dengan air? Dulu belum ada laboratorium, belum ada ukuran, bagaimana mengeceknya? Tapi apa kata anaknya? Bu, Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab memang tidak tahu. Fa aina Rabbu Umar? Terus bagaimana dengan Tuhannya Umar? Tuhannya Umar pasti tahu, melihat apa yang kita lakukan ini. Sayyidina Umar ketika mendengar itu bergetar hatinya. Bagaimana putra beliau Abdullah bin Umar menguji seorang penggembala. Penggembala di lembah gunung mengembala kambing ratusan. Dia tanya, pengembala, kambingmu satu saya beli, uangnya buat kamu, bisa kamu pakai, kamu nggak usah bilang sama tuanmu, bilang saja kambingmu dimakan serigala satu, tuanmu tidak akan bertanya macam-macam. Ya, ini mirip orang kadang-kadang dipercaya amanah bekerja, ya, memegang misalnya rumah makan, memegang misalnya restoran. Itu seringkali problem yang terjadi apa? Karyawannya membawa pulang sisa bahan makanan, ya telur, ya macam minyak goreng, itu enggak tahu, yang punya itu enggak tahu. Karena saya berapa kali itu menerima cerita dari banyak teman-teman yang membuka usaha, itu tantangannya adalah mengelola bahan baku yang sering hilang. Ya, telur kalau diaudit bisa hilang dalam 1 bulan, bisa beberapa kerat, ya, beberapa puluh kilo, belum minyak goreng dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang tidak terlihat. Maka ketika Sayyidina Abdullah bin Umar menguji, bilang saja kepada tuanmu, nanti kamu bilang ini dimakan serigala, toh tuanmu tidak akan tahu dan nggak akan ngecek serigalanya di mana, tulangnya di mana, makannya di mana, orang cuma satu. Kata pengembala ini, iya, memang Tuhan saya tidak tahu, tapi bagaimana dengan Tuhan saya? Dalam banyak kesempatan Rasulullah pernah menceritakan satu kisah seorang yang takut kepada Allah, yang Allah itu begitu senang dengan dia karena apa yang dia lakukan itu begitu berkesan dan luar biasa. Apa? Lagi-lagi persoalan perempuan. Ketika seorang laki-laki jatuh cinta dengan perempuan, berbagai usaha dia lakukan untuk memikat perempuan ini, tapi dalam satu titik perempuan ini tidak mau untuk menerima cintanya. Ketika dalam satu kesempatan perempuan ini dilanda kebangkrutan, perempuan ini datang ke laki-laki itu menawarkan dirinya. Bayangkan, mencintai perempuan, dicintai dengan baik-baik, tidak mau, begitu sudah perjalanan dia mengalami kesusahan, datang kepada laki-laki itu menawarkan dirinya. Bagaimana kalau kita yang mengalami ini? Apakah kita bisa menolak godaan yang seperti ini? Kadang-kadang godaan di handphone aja susah untuk kita tolak karena tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Perempuan ini ditanya, kamu butuh apa? Saya butuh uang, ini uangnya, saya kasih. Itu dalam keadaan berdua, dan dia mengatakan silakan kamu pergi. Terus bagaimana? Kamu sudah tidak menginginkan saya? Tidak, saya takut kepada Allah. Maka dia ketika dalam kesusahan, ketika dia terkurung di dalam goa, dalam hadis Bukhari Muslim itu disebutkan terkurung di dalam goa, terhimpit batu, kemungkinan dia mati, maka satu-satunya harapan dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan kemarin itu menolak perempuan yang mengajak berzinah dengan saya, dan saya punya kesempatan untuk melakukan itu,
Dan saya menolaknya semata-mata karena saya takut kepada Engkau ya Allah. Maka jika betul-betul yang saya lakukan ini karena rasa takut kepadamu, izinkanlah Engkau membukakan batu yang menutupi gunung ini. Dan secara di luar logika, batu yang sangat besar itu bergeser begitu saja. Berarti Allah menyukai hambanya yang mengatakan, yang melakukan apa? Meninggalkan zina karena semata-mata takut kepada Allah. Maka kalimatnya ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, di rumah, di kamar, di mobil, di kantor, di masjid, di perjalanan dan lain sebagainya. Munculkanlah rasa takut kepada Allah. Memang rasa takut ini kadang-kadang naik dan turun. Ya, kalau lagi bulan Ramadan 1 sampai tanggal 10 rasa takutnya naik. Begitu tanggal 11 sampai 20 menurun lagi. Begitu 20 sampai 30 sampai menurun sama sekali. Bisa terjadi. Kenapa? Karena iman itu yazidu wa yangkus. Iman itu naik dan turun. Mirip kayak indeks harga saham gabungan naik dan turun. Mirip dengan harga emas naik dan turun. Tapi bagaimana cara kita untuk menambal? Ya, orang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Manusia itu tempatnya lalai dan lupa. Maka Rasulullah dengan bijaksananya menyampaikan wa'at bisayyi'atal hasanata tamhuha. Kalian takut kepada Allah, tapi ketika kalian tergelincir ke dalam dosa, maka ikutkanlah keburukan-keburukan yang kalian lakukan dengan melakukan kebaikan. Ini artinya kita mengakui dosa-dosa kita, kita mengakui kesalahan kita, karena Rasulullah mengancam orang-orang yang sudah tidak takut lagi kepada Allah dan terang-terangan berbangga menyampaikan dengan bangga kepada temannya, kepada saudaranya, kepada followersnya sekarang di Instagram, di TikTok, bahwa dia habis melakukan kemaksiatan dan dia bangga. Zaman sekarang kita lihat di TikTok, di podcast, orang berzina itu bisa dengan bangga mengakui sudah berzina. Ya, orang buang anak bisa dengan bangga mengakui sudah buang anak. Orang dengan bangga bisa membunuh orang, memukul orang, menyakiti orang. Ini kita lihat sekarang fenomena yang terjadi. Padahal kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa. Semua umatku itu punya potensi untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalaupun dia masuk neraka itu sebentar lalu masuk surga selama-lamanya. Tapi ada satu yang tidak akan diampuni. Siapa? Al-mujahirun. Orang yang terang-terangan berbangga mengakui dosa yang dia lakukan di hadapan orang lain, bukan di hadapan Allah. Cerita sama temennya, gua kemarin habis ketemu nih sama perempuan, kita mabok bareng, enak loh, ayo besok sama gua, ngaku bangga ngajak temennya. Ini harus hati-hati kita, tutupi dosa itu, tutupi kesalahan kita. Bahkan Rasulullah banyak dalam kesempatan ketika ada seorang sahabat itu mengaku, Rasul saya sudah berzina. Rasulullah tidak mau mendengarkan keterangannya. Sudah, kamu berzina, kamu diam saja, kamu bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena kalau konsekuensinya kamu bilang ke saya, konsekuensinya kalau ada orang yang bisa mendatangkan saksi 4 melihat perzinahan kamu, maka kamu hukumnya dirajam. Sudah, kamu minta maaf kepada Allah. Maka dalam Islam itu yang namanya aib itu ditutupi. Dosa itu ditutupi, bukan diperlihatkan, bukan dibanggakan. Terutama juga ketika kita melihat salahnya orang lain, melihat dosanya orang lain, ya juga kita tutupi. Allahumma astur ummat Muhammad. Doanya itu kan, ya Allah tutupilah aib-aibnya umatnya Rasulullah. Maka dalam kesempatan ini lakukanlah kebaikan sekecil apapun.
Kita tidak pernah tahu di jalan mana Allah menurunkan rahmatnya. Pernah dengar hadis bagaimana seorang mantan pelacur itu diampuni oleh Allah gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ada di dalam hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bainama rajulin yamshi bi tariqin wajada gusna syaukin ala tariq fa akharahu fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Ketika ada seorang laki-laki yamshi bi tariqin, jalan di jalan raya, di jalan kampung, di pinggir rumah, itu kemudian ketemu apa? Gusnin, ranting yang mengganggu perjalanan orang-orang. Khawatir kalau ranting ini tertusuk, khawatir kalau ranting ini mengenai orang yang lewat, khawatir kalau ranting ini jatuh menimpa kendaraan yang lewat. Fa'akharahu, kemudian dia menyingkirkan ranting itu, dia menggunting ranting itu, dia memotong ranting itu. Apa yang dilakukan? Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah berterima kasih atas apa yang dia lakukan, faghafara lahu, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan, fa udkhilal jannata, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan Pak, kadang-kadang kita ngelihat ada ranting, biarin aja itu tugasnya Pak RT, biarin aja itu tugasnya Pak RW. Sekarang kita berada pada zaman misalnya di mana banyak pohon-pohon berjatuhan. Kadang-kadang pohon jatuh, biarin aja tugasnya damkar misalnya. Itu dengan kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, yang kita tidak pernah tahu kebaikan itu bisa kita dapatkan rahmatnya Allah, maka lakukanlah, walaupun hanya menyingkirkan duri dari pinggir jalan. Ini kadang-kadang orang ya sudah dikasih jalan luas, ada selokan, selokannya dibangun, mengganggu haknya orang lain. Ini kadang-kadang ada jalan luas depan rumah, ada parkiran, mobilnya parkir di depan rumah, mengganggu orang yang lewat loh. Ini menyingkirkan ranting saja Allah senang, fasyakara lahu, Allah berterima kasih kepadanya. Karena Allah itu kasih sayangnya, rahmatnya kan tidak membedakan agama, tidak membedakan perilaku, semuanya mendapatkan anugerah dari Allah. Nah ini kok malah mengganggu haknya orang lain. Maka ikutkanlah setiap keburukan dengan segala kebaikan-kebaikan, apapun kebaikan itu jangan pernah diremehkan. Maka nanti dalam pertemuan berikutnya ada hadis yang ingin saya sampaikan, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan apapun, walaupun kebaikan itu terlihat kecil, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat besar dan kecilnya kebaikan. Yang Allah lihat adalah bagaimana keikhlasanmu melakukan kebaikan itu. Maka takwa itu yang pertama adalah ilmu, tahu mana halal, mana haram, mana syubhat. Yang kedua amal, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Yang keempat istiqomah, ajak continue melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan yang terakhir adalah al-ikhlasu, semua kita lakukan dalam rangka bukan untuk mendapatkan pujian orang lain, bukan untuk mendapatkan predikat karyawan terbaik, bukan untuk mendapatkan gaji yang tinggi, bukan untuk mendapatkan pujian atasan, tapi kita lakukan semata-mata karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan pada pertemuan kali ini, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan melakukan amal ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla, amalan yang kita lakukan sedikit tapi istiqomah, sedikit tapi istiqomah. Itu jauh lebih baik daripada banyak Ramadan langsung tahajud
10 rakaat, habis itu tidak sholat tahajud lagi. Itu lebih utama Anda baca Quran 1 halaman, 1 lembar, tapi istiqomah setiap hari. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.